Tenun Lurik. Langit Yogyakarta beranjak senja ketika Pak Siswo mengayuh sepedanya untuk pulang menyusuri gang sempit di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Pak Siswo selesai bekerja di sebuah rumah tenun lurik Kurnia di bilangan Krapyak Wetan, Yogyakarta. Bersepeda puluhan kilometer tak masalah bagi pria bertubuh krempeng ini. Usianya yang berada di angka 82 tahun saat ini tak menjadi halangan semangatnya dalam bekerja, mengisi kesenangan akan dedikasinya. Di tempat ini, bersama puluhan karyawan lain, Pak Siswo bekerja dari pagi hingga menjelang petang. Di perusahaan tenun ini, tenaga-tenaga yang bekerja masih didominasi oleh mereka yang telah berusia lanjut. Mereka umumnya telah bekerja pada masa yang cukup lama, puluhan tahun. Hobi atau kesenangan serta telah menjadi keahlian khusus yang mereka kuasai adalah jawaban utama kenapa mereka terus bekerja sepanjang masa dan tak terpengaruh pada majunya zaman. Sudah 40 tahun lamanya, sudah lama sekali. Ya, dulu saya belajar di Solo. Solo pindah ke Medan pindah ke sini. Senangnya itu tidak ada kerjaan lain, hanya ini. Jadi saya sudah kerasan bekerja di pabrik tenun. Lurik adalah kain dengan motif bergaris-garis kecil yang secara tradisional menjadi pakaian khas masyarakat pedesaan, khususnya kaum laki-laki di kalangan budaya suku Jawa. Lurik berbahan dasar katun kasar, sehingga menjadi kain bahan baju yang relatif murah dan terjangkau untuk masyarakat bawah. Lurik adalah bahan dasar untuk pembuatan surjan, yakni baju tradisional bagi laki-laki Jawa Tengah. Lurik itu ada kenapa namanya lurik, karena dia motifnya cuma garis-garis biasa gitu. Itu namanya lurik. Jadi lurik itu motifnya cuma garis. Jadi kita main motif itu cuma besar kecil garis dan warnanya. Proses pembuatan lurik diawali dari pembuatan benang tukel yang mengalami pencelupan untuk pewarnaan. Benang-benang berwarna itu kemudian mengalami pengeringan dengan dijemur, sebelum kemudian dipintal menggunakan alat tenun. Dahulu, warna-warna yang dihasilkan berkisar pada warna gelap, warna-warna alam, warna tanah, atau tumbuhan. Seiring perkembangan zaman, warna-warna kemudian mengalami kemajuan dalam corak sesuai dengan kebutuhan. Corak atau motif yang dihasilkan berupa garis-garis vertikal dan horizontal yang dijalin sedemikian rupa sesuai warna yang dikehendaki dengan berbagai variasinya. Lurik ini merupakan ciri khas dari nilai tradisi yang digunakan untuk menunjukkan identitas budaya Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena lurik itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Solo dan Kerajaan Jogja, jadi sampai sekarang lurik itu hanya eksklusif ada di Jogja dan Jawa Tengah. Lurik kini tak hanya dijumpai di kalangan keraton yang sering digunakan oleh para abdi dalam.
namun juga sudah dinikmati oleh berbagai kalangan yang menyukainya. Tak banyak memang perusahaan tenun yang ada, meskipun kebutuhan akan lurik terus meningkat. Dalam perkembangan modern, lurik kini mendapat sentuhan warna-warni baru, sehingga dapat juga digunakan sebagai bahan kemeja atau sebagai komponen estetika pada busana lain atau benda yang dipakai masyarakat sehari-hari. Kata lurik sendiri berasal dari kata lorek yang berarti garis-garis yang mewujudkan lambang kesederhanaan. Minat masyarakat sekarang terhadap lurik cukup tinggi karena banyak sekali yang mulai tertarik dengan seperti fashion dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di Instagram banyak sekali yang menjual produk lain dari modifikasi dari lurik itu seperti baju, dompet, dan aksesoris lainnya dari lurik gitu. Optimisme yang dikatakan oleh Mas Afrian ini pantas didukung. Sebagai pengusaha muda yang meneruskan perusahaan milik leluhurnya itu, ia yakin bahwa lurik tetap akan diminati oleh masyarakat pencintanya. Pabrik tenunnya yang masih menggunakan alat tenun tradisional bukan mesin, menjadi ciri khas yang unik sekaligus penanda bahwa meskipun masih berkesan tradisional, kain lurik hasil tenunnya masih sangat berkualitas dan mampu bersaing dengan tenunan hasil mesin. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita semua akan bertahan di ATBM. Karena itu udah pesannya Simbah dulu, mau tidak mau kita harus pertahankan ATBM. Jadi kita harus berusaha keras juga mencari regenerasi penenun. Jadi selama ini regenerasi penenun cuman seperti dulu orang tuanya nenun di sini, sekarang anaknya kita ajak, kita latih seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang gabung ke kita. Jejeran kain lurik di display toko terpajang dengan rapi dan menimbulkan kekaguman pengunjung yang datang. Mereka mungkin tidak pernah tahu bahwa di sudut belakang sana, Pak Siswo dan teman-teman sebayanya lah yang dengan penuh kehati-hatian dan kecintaan luar biasa mampu menghasilkan tenunan yang menarik dan berkualitas tinggi. Hal itu tentu membuat bangga Pak Siswo dan teman-temannya karena hasil kreasinya mampu diapresiasi dengan baik oleh para pelanggan toko atau penikmat lurik lainnya. Meskipun para penenun itu tak dikenal oleh publik secara luas, Pak Siswo dengan kesederhanaan menenun tanpa menggunakan sehelai baju pun, hanya bertelanjang dada karena udara yang panas, tetap bekerja dengan penuh semangat, menghasilkan lurik-lurik sesuai target yang ia penuhi. Itulah sekelumit cerita tentang tenun lurik, sepenggal kisah tentang Pak Siswo dan Mas Afrian serta usahanya. Mereka ada hingga kini di bilangan kota Yogyakarta yang terus merangkak maju seiring peradaban modern. Usaha pelestarian nilai budaya tradisi lewat kain lurik yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa sejak dulu itu terus dilestarikan hingga saat sekarang ini. Itulah cerita singkat di episode Diary of Indonesia kali ini tentang kain lurik. Kita akan jelajahi lagi cerita-cerita unik lainnya tentang Yogyakarta di episode selanjutnya.